Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ruang kita akan mencoba berbagi tentang penyusunan kisi-kisi soal. Nah, ini sangat penting sekali ketika kita mau membuat soal. Jangan sampai kita membuat soalnya dulu baru nyusun kisi-kisi ya. Karena yang benar adalah kita membuat kisi-kisi dulu baru kita nyusun soalnya. Kenapa? Karena kisi-kisi itu adalah panduan untuk penyusunan soal. Di kisi-kisi itu ada indikator soal yang nanti bisa kita kembangkan menjadi soal. Nah, kisi-kisi itu merupakan format dalam bentuk metrik yang memuat informasi dan dijadikan pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi sebuah tes. Kisi-kisi tes berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan soal dan perakitan tes. Ingat, kisi-kisi ini sangat penting untuk pedoman penulisan soal dan perakitan tesnya. Ini nomor berapa? Ini kunci jawabannya yang mana? Nah, itu merupakan penting yang kisi-kisi, makanya kisi-kisi harus disusun terlebih dahulu sebelum soalnya. Penulis yang berbeda harus menghasilkan tes yang sama baiknya dari segi ruang lingkupnya, lingkup materi, konstruksi maupun tingkat kesukarannya. Kemudian syarat kisi-kisi adalah yang pertama, kisi-kisi harus materi mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. Jadi cocok isi-isi dengan kompetensi yang mau diujikan itu cocok ya, relevan, mewakili. Nah, berikutnya adalah komponen-komponennya rinci, jelas dan mudah difahami. Di dalam kisi-kisi, komponen-komponen dalam kisi-kisi harus rinci, jelas dan mudah difahami sehingga nanti bisa dibuatkan soalnya. Yang ketiga adalah soal-soal dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Jangan sampai ya indikator sudah disusun tapi ternyata tidak bisa dibuat soalnya karena indikatornya itu tidak jelas. Nah, berikutnya adalah format kisi-kisi. Ketika kita mau menyusun soal, ini format kisi-kisinya. Di sini ada identitas kisi-kisi, ada satuan pendidikan, kemudian ada kelas semester, ada mata pelajaran, tahun pelajaran, ada kurikulumnya dipakai, kemudian bentuk soal, jumlah soal, dan alokasi waktu. Nah, untuk metriknya di kisi-kisi ini ada nomor, ini nomor urut ya, bukan nomor soal. Kemudian ada KD yang mau kita ujikan, materinya apa, indikator soalnya apa, level kognitif, ini yang C1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu nanti kita tulis di sini. Untuk apa? Untuk mengetahui tingkat HOTS-nya, HOTS atau tidaknya soal. Kemudian berikutnya nomor soal, nanti untuk kita merakit soalnya. Baik, kita lanjutkan dengan KD. Nah, sebelum menyusun kisi-kisi, terlebih dahulu guru-guru harus memilih KD yang dapat dibuatkan soal HOT. Mana KD yang bisa dipakai untuk soal HOT, mana yang tidak. Karena apa? Karena tidak semua KD dapat dibuatkan model-model soal HOT. Guru-guru secara mandiri atau melalui forum MGMP, KKG dapat melakukan analisis terhadap KD yang dapat dibuatkan soal-soal HOT. KD yang bisa dibuatkan soal-soal HOT tentunya KD yang juga mengarah kepada kata kerja yang HOT ya, sehingga nanti bisa dibuatkan soal yang HOT juga. Kata kerja yang HOT itu adalah yang dimulai dari C4, C5, C6 dari menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Berikutnya adalah materi pokok. Untuk pemilihan materi pokok yang mau kita ujikan, kita harus berpatokan pada ini. Yang pertama adalah urgensinya, bahwa materi itu secara teoritis itu merupakan materi yang harus dikuasai oleh siswa untuk mencapai KD. Jadi materi itu menjadi sebuah kewajiban secara mutlak kepada siswa untuk dikuasai agar bisa mencapai KD. Yang kedua adalah kontinuitas, artinya materi itu sebagai pendalaman dari materi sebelumnya. Yang ketiga adalah relevansi, artinya materi itu diperlukan untuk memahami materi pelajaran lain. Yang keempat adalah keterpakaian, jadi materi itu memiliki nilai terapan dalam kehidupan sehari-hari, artinya materi itu kontekstual. Berikutnya adalah indikator soal. Bagaimana cara kita menyusun indikator soal? Perlu kita perhatikan bahwa indikator soal bentuk pilihan ganda menggunakan kata kerja operasional, satu kata kerja operasional atau KKO yang terukur. Indikator soal dikembangkan dari IPK, yaitu indikator pencapaian kompetensi, itu yang menjadi bagian dari KD. Bagian dari KD, breakdown dari KD. Nah, satu IPK nanti bisa dikembangkan menjadi satu indikator soal atau lebih, bisa juga satu IPK itu jadi dua atau lebih indikator.
soal. Kemudian indikator soal yang digunakan dalam penilaian sebaiknya menggunakan stimulus atau dasar pertanyaan berupa gambar, grafik, tabel, data hasil percobaan, kurva, wacana, atau kasus yang dapat merangsang atau memotivasi peserta didik berpikir sebelum menentukan pilihan jawaban. Nah, rumusan indikator soal yang lengkap mencakup 4 komponen inti, yaitu A, B, C, D. A itu audience, B itu behavior, C itu condition, dan D itu adalah degree-nya. Nah, untuk penyusunan indikator soal yang akan dikembangkan menjadi beberapa paket soal, misalkan kita mau buat paket soal A, B, C, D atau paket soal 1, 2, 3, 4, 5 misalkan, maka sebaiknya menggunakan indikator yang tertutup sehingga nanti soal itu indikator 1 itu bisa dibuat menjadi beberapa paket soal. Nah, apa yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, ketika kita membuat paket soal lebih dari 1, yang harus kita perhatikan adalah kesetaraan konten atau materi yang kita ujikan. Upayakan sama. Kesetaraan dengan kesulitan, jadi kesulitannya diupayakan sama satu indikator itu antar paket ya. Kemudian yang ketiga adalah kesetaraan konteks, rumusan butir soal dan kompleksitasnya diupayakan itu sama, sehingga nanti antara siswa satu dengan siswa yang lain itu menuntut tingkat berpikir yang sama. Kemudian berikutnya adalah di dalam pemilihan KKO untuk indikator soal HOT hendaknya tidak terjebak pada kelompokan KKO. Misalkan kata kerja menentukan itu kan ada pada taksonomi belum pada ranah C2 dan C3, jadi jangan terjebak pada kelompokan KKO itu. Kemudian dalam konteks penulisan soal HOT, kata kerja menentukan bisa jadi ada di ranah 5 C5 apabila untuk menentukan keputusan itu didahului dengan proses berpikir menganalisis informasi yang disajikan pada stimulus, lalu peserta didik diminta menentukan keputusan yang terbaik. Jadi diingat-ingat bahwa ketika kita memilih KKO jangan terjebak pada ini ya. Kalau misalkan menuntut tingkat berpikir tingkat tinggi, nah otomatis meskipun kata menentukan bisa juga kita gunakan untuk ranah C5. Nah, berikutnya ini adalah kata kerja operasionalnya. Ini C1 menyebutkan, menjelaskan, membilang, mengidentifikasi, mendaftar, menunjukkan. C2 pemahamannya adalah memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, merinci, dan lain sebagainya. Di sini membandingkan, menghitung. Kemudian C3 itu aplikasinya. Ini adalah kata kerja. C4 ini analisis, kata kerjanya bisa juga analisis, memecahkan garis besar, garis nah membuat dasar penelitian. C4 ini sudah konteks. Kemudian C5 evaluasi dengan Kemudian degree atau tingkatannya ini adalah karakter yang kita inginkan dengan benar ya. Jadi indikator soal ini sudah memenuhi 4 komponen untuk menjadi indikator soal yang lengkap, yaitu C,
experience, kemudian B behavior, dan D atau degree-nya. Kemudian untuk soal ini adalah pilihan ganda, jumlah soal 1. Nah, nanti bagaimana merakit indikator soal ini menjadi soal, yang perlu kita perhatikan bahwa nanti di indikator soal condition ini akan menjadi stimulus, kemudian behaviornya ini nanti akan menjadi pertanyaan, yang perlu kita ingat itu ya. Kemudian di soal, untuk soal pilihan ganda itu terdiri dari 4 komponen juga. Yang pertama adalah stimulus, ini adalah stimulusnya yang kita ambilkan dari condition tadi. Kemudian ada stim soal, ini adalah soalnya yang kita ambilkan dari behavior tadi. Kemudian berikutnya adalah option, ini adalah kunci option, ini adalah pilihan jawaban. Untuk SMP ini 4, untuk SMA SMK ini adalah 5. Kemudian yang terakhir adalah kunci jawaban, ini harus ada 1. Nah, kita lihat tadi bagaimana indikator soalnya di condition atau yang dipakai stimulus, yaitu disajikan ilustrasi salah satu amalan dalam ibadah haji. Jadi stimulusnya berupa ilustrasi pada ilustrasi salah satu amalan dalam ibadah haji. Ingat, jangan salah, soal nanti harus mengacu kepada indikator. Indikator dijadikan dasar untuk menyusun soal. Jadi ini adalah stimulusnya, yang kita sajikan adalah ilustrasi salah satu amalan dalam ibadah haji. Ya, nanti kemudian pertanyaannya adalah nanti siswa menyimpulkan nilai yang terkandung di dalamnya, di dalam ilustrasi tersebut. Ingat, ketika kita membuat stimulus dari ilustrasi itu, dari condition itu, jadi ketika kita membuat stimulus itu harus berfungsi, atau stimulus itu harus menjadi acuan dalam siswa untuk menjawab soal di bawahnya. Nah, ini adalah stimulusnya. Perhatikan ilustrasi pelaksanaan ibadah haji berikut ini. Stimulusnya berupa ilustrasi salah satu amalan ibadah haji. Pak Hamdun melaksanakan ibadah haji pada saat wukuf di Arafah. Pak Hamdun dan semua jamaah memakai pakaian ihram. Jamaah laki-laki memakai 2 potong kain yang tidak berjahit, sedangkan jamaah perempuan mengenakan pakaian yang menutup aurat. Hal ini sangat berbeda saat orang-orang tidak melaksanakan ibadah haji. Di antara mereka terlihat memakai pakaian yang bagus dan beraneka ragam perhiasan. Nah, ini adalah stimulusnya berupa ilustrasi salah satu amalan ibadah haji. Nah, kemudian berikutnya stem soal. Ini adalah siswa darurat menyimpulkan nilai yang terkandung dari ilustrasi tersebut. Jadi pertanyaannya ini mengarah kepada ilustrasi ini. Nilai yang terkandung dalam ilustrasi tersebut adalah, nah ini sesuai dengan behavior yang ada di dalam kisi-kisi atau indikator soal tadi. Kemudian optionnya ini A, B, C, D, ini kunci jawabannya adalah D. Kemudian yang A, B, C ini adalah structure atau pengecoh. Pengecoh itu harus bisa mengecoh, jangan sampai pengecoh itu tidak mungkin dengan kunci jawaban, sehingga nanti dengan mudah siswa itu menjawabnya. Kalau misalkan kunci jawabannya ini positif, sikap positif, maka di sini pengecohnya juga harus sikap positif, sehingga nanti siswa itu berpikir secara kritis untuk menjawab soal itu